Night and day, it rained the whole day till on Sunday. I'm waiting for a shining day. Might be singing, might be Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Radin Rasnani. Saya dari Prodi Ilmu Komputer Universitas Haji Madani. Di sini saya akan mempresentasikan untuk memenuhi tugas mata kuliah di dasar-dasar pemrograman. Struktur kontrol dalam pemrograman. Struktur kontrol merupakan elemen fundamental dalam pemrograman yang memungkinkan program untuk mengambil keputusan dan mengontrol alur eksekusi berdasarkan kondisi tertentu. Dengan menggunakan struktur kontrol, program dapat beraksi terhadap input pengguna, keadaan sistem, atau data yang diolahnya. Selanjutnya, pengenalan struktur kontrol. Yang pertama ada mengatur alur. Struktur kontrol memungkinkan program untuk menentukan urutan instruksi yang akan dijalankan. Yang kedua, ada keputusan berbasis kondisi. Program dapat membuat keputusan berdasarkan hasil evaluasi kondisi. Misalnya, apakah suatu nilai benar atau salah. Yang ketiga, ada pengulangan. Struktur kontrol memungkinkan program untuk mengulang blok kode tertentu sejumlah kali. Yang keempat, ada kejelasan kode. Struktur kontrol membantu membuat kode program lebih struktur, mudah dipahami, dan mudah diubah. Selanjutnya, struktur kontrol if, kondisi benar dan kondisi salah. Kondisi benar, jika kondisi dalam if bernilai benar, blok kode di dalam if akan dijalankan. Sedangkan ketika kondisinya salah, if bernilai salah, blok kode di dalam if akan dilewati. Selanjutnya, struktur kontrol else. Kondisi salah, else dijalankan hanya jika kondisi dalam if bernilai salah. Blok alternatif. Blok kode dalam else menyediakan alur alternatif jika kondisi dalam if tidak terpenuhi. Struktur kontrol if else. Yang pertama ada kondisi benar. Jika kondisi dalam if bernilai benar, blok kode dalam if dijalankan. Yang kedua ada kondisi salah. Jika kondisi dalam if bernilai salah, blok kode dalam else dijalankan. Struktur kontrol switch. Switch memeriksa nilai dari suatu variabel. Case membandingkan nilai variabel dengan nilai dalam case. Break mencegah eksekusi kode dalam case berikutnya. Default dijalankan jika tidak ada case yang cocok. Selanjutnya, contoh kasus penggunaan struktur kontrol. Yang pertama ada pengecekan waktu. Struktur kontrol dapat digunakan untuk memeriksa waktu dan menjalankan tindakan tertentu jika waktu telah mencapai batas tertentu. Yang kedua, ada validasi input. Struktur kontrol dapat digunakan untuk memvalidasi input pengguna, memastikan data yang dimasukkan valid sebelum diproses. Yang terakhir ada struktur kontrol dapat digunakan untuk memproses data yang berbeda berdasarkan jenis data atau nilai data. Selanjutnya ada latihan struktur kontrol. Buat program sederhana. Cobalah membuat program sederhana yang menggunakan struktur kontrol, seperti program untuk menghitung nilai rata-rata. Modifikasi kode. Ubah program yang sudah ada dengan menambahkan atau mengubah struktur kontrol untuk melihat bagaimana perubahan tersebut mempengaruhi program. Eksplorasi. Jelajahi berbagai contoh kode program yang menggunakan struktur kontrol untuk mempelajari bagaimana mereka digunakan dalam situasi yang berbeda. Kesimpulannya adalah, struktur kontrol merupakan bagian penting dari pemrograman yang memungkinkan
program untuk membuat keputusan, mengontrol alur eksekusi, dan membuat kode lebih teratur. Penguasaan struktur kontrol sangat penting untuk membangun program yang kompleks dan efisien.